Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Nurman, NIM 251600542. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mendemokan cara mengkonfigurasi pengaturan awal switch menggunakan paket tracer dari Cisco. Pertama kita masukkan dulu user profile. Oke, kita set dulu ininya. Biar lebih kelihatan. Oke, di sini ada 5 bagian yang kita pelajari dari konfigurasi awal pengaturan pada switch ini. Ada 5 target yang mau kita capai. Ada 5 bagian. Bagian pertama itu memverifikasi konfigurasi default switch. Bagian kedua mengkonfigurasi konfigurasi dasar switch. Bagian ketiga mengkonfigurasi banner MOTD. Bagian keempat menyimpan file konfigurasi ke dalam NVRAM. Bagian kelima adalah mengkonfigurasi switch kedua, mengatur konfigurasi pada switch yang kedua. Oke, kita langsung ke bagian pertama, memverifikasi konfigurasi default switch. Langkah pertama kita masuk ke privilege exec mode. Pertama kita klik S1, lalu ke tab CLI, lalu enter. Oke, yang kedua masukkan enable command, perintah enable. Perubahan prompt, ada promptnya berubah. Oke, lanjut ke step 2. Next one, enter. So step 2 adalah memeriksa konfigurasi switch saat ini, yaitu masukkan perintah show running config. Oke, kita diminta menjawab pertanyaan yang pertama, how many fast Ethernet? Ada berapa fast Ethernet pada switch? Ada berapa fast Ethernet? Ini ada 24. Yang kedua, how many gigabyte Ethernet? Yang gigabyte Ethernet ada 2. Yang ketiga nih, buat rentang yang ditunjukkan pada VTY line. VTY line rentang line VTY itu ada 0 sampai 4, 5 sampai 15. Yang keempat, which command will display current content of NVRAM? Perintah mana untuk menampilkan isi konten NVRAM? Perintahnya adalah menampilkan show start up config. Oke, yang kelima, why does switch respond
with startup config is not present. Ya, startup config is not present. Kenapa belum ada? Ini karena kita belum melakukan konfigurasi dan belum menyimpannya di NVRAM. Kita baru tadi melihat konfigurasi saat ini, jadi kita belum melakukan konfigurasi dan belum menyimpannya. Oke, kita lanjut ke bagian kedua. Bagian kedua ada create a basic suite. Kita membuat konfigurasi dasar dari suite. Oke, langkah pertama kita memberi nama pada switch. Oke, kita masuk ke perintah configure switch, configure terminal. Oke, lanjut kita masukkan nama switchnya, hostname S1, exit. Step kedua, kita diminta untuk mengamankan akses konsol lain, yaitu membuat password untuk masuk ke konsol lain. Oke, kita ke terminal lagi, config terminal, lalu kita masuk ke line konsol. Kita masukkan password, let me in, aktifkan loginnya, kita exit dari line. Oke, lanjut, mengapa perintah login diperlukan? Perintah login diperlukan karena untuk memberitahu switch agar meminta password ketika kita akan melakukan akses pada konsol. Hal ini penting untuk mencegah orang yang tidak berkompeten mengakses. Langkah ketiga, verifikasi that console access is secure. Memverifikasi bahwa akses ke konsol sudah aman. Yang pertama, kita exit dulu dari terminal, lalu kita exit lagi. Oke. Lalu kita diminta enter untuk masuk. Nah, di sini kita diminta password. Tadi kita passwordnya let me in. Nah, jika prompt di sini tadi tidak minta password, berarti kita belum mengkonfigurasi password tadi pada langkah kedua. Step keempat, kita mengamankan privileged access mode, yaitu kita membuat password untuk privileged mode. Kita enable, lalu kita config terminal, kita enable passwordnya C1 $C0, lalu exit. Langkah kelima, kita memverifikasi bahwa password access mode tadi sudah bisa berfungsi. Kita exit dulu. Nah, kita masuk ya, enter. Kita diminta access verification, passwordnya yang pertama let me in, lalu kita masuk ke control line,
exec mode, kita lalu masuk ke private mode, enable lagi. Kita diminta password untuk private mode C1 dolar C0. Oke, kita diminta memverifikasi apakah konfigurasi konten sudah verifikasi. Running configuration file. So run ya, kita lihat ini passwordnya sudah ada, Cisco. Lalu ini konsol lain, passwordnya let me in untuk login. Ini ada perhatian, catatan. Teks. Jadi karena passwordnya dalam teks, maka sangat berisiko ada orang yang mengintip. Selanjutnya kita diminta untuk mengenkripsi password biar tidak bisa langsung terlihat. Kita masuk ke config terminal, lalu kita masukkan ke enable nih, enable secret it catatan di sini, kata sandi enable script menimpa enable password masing-masing. Jadi yang tadi let me in, login tadi password. Oke, lanjut. Kita memverifikasi bahwa password yang kita masukkan dalam file sudah berfungsi. Bagian A, kita show running config, show run. Oke, ini tadi yang kita inskripsi sudah terinskripsi. Sedangkan yang di sini masih let me in, ini masih Cisco. Nah, ini kita yang buat tadi secret. Yang B, what is display enable secret password. Ini yang ditampakkan adalah kata kunci yang berupa huruf, angka, dan simbol yang berbeda dari sebelumnya. Mengapa enable secret password ditampilkan berbeda? Ini dalam rangka keamanan, karena passwordnya sudah dienkripsi sehingga bentuknya berbeda. Lanjut ke step 8. Kita diminta mengenkripsi password yang masih berupa teks tadi. Tadi masih ada yang Cisco dan let me in. Oke,
kita ke terminal lagi, lalu ke service, password encrypt, service. Encryption. Oke, lalu exit. If you configure jika Anda mengkonfigurasi sandi lagi pada switch, apakah akan ditampilkan dalam teks atau enkripsi? Jelaskan. Nah, password pengaktifan konsol pada switch akan ditampilkan dalam bentuk terenskripsi. Kita langsung ke bagian ketiga, mengkonfigurasi banner. Yang pertama kita mau mengkonfigurasi banner. Kita ke config lagi, config terminal, lalu masukkan banner motd, tanda petik, kita paste enter. Oke, pertanyaan, kita exit dulu, exit. Kapan banner ditampilkan? Banner akan ditampilkan ketika seseorang masuk atau mengakses ke switch melalui konsol. Kenapa perlu banner setiap switch? Nah, pertama itu untuk keamanan, memberi peringatan tentang aturan akses. Yang kedua untuk legalitas, untuk peringatan bahwa yang melanggar itu adalah pelanggaran. Lanjut ke bagian 4, kita akan menyimpan file konfigurasi. Yang pertama, memverifikasi apakah file konfigurasi sudah akurat, sudah benar. Perintahnya show run. Oke, ini tadi enable secret password sudah terenskripsi, enable password juga terenskripsi, lalu password konsol juga sudah terenskripsi. Langkah kedua, menyimpan konfigurasi. Perintahnya adalah copy running config startup config. Oke, enter lagi. Pertanyaan, apa kependekan dari perintah ini? Bisa kita tulis copy run start. Oke. Langkah ketiga, periksa startup configurasi file startup configurasi. Which command will display the content of it. Perintah yang menampilkan konten environment. Tadi kan perintahnya adalah show
start up config sama dengan soran. Oke, lanjut. What are all the change that were entered record in the file? Apakah semua perubahan dicatat dalam file? Ya, semua perubahan yang kita lakukan akan dicatat, disimpan dalam file, seperti setting password, banner, dan pengaturan lainnya disimpan dalam file dalam NVRAM. Oke, selanjutnya kita diminta untuk mengkonfigurasi switch yang kedua ini. Langkahnya sama, enter, kita enable dulu, lalu kita beri nama, kita masuk ke konfigurasi dulu, kita beri nama hostname-nya S2, lalu kita protect, passwordnya let me in, console password, kita masukkan line console 0 dulu, lalu password let me in, aktifkan login, lalu exit. Yang C, kita mengkonfigurasi enable password secret, enable password dan enable secret password. Enable secret password. C1 secret it a secret it secret. Oke, kita lanjut ke ini, konfigurasi banner. Sama di copy saja, paste, enter. Oke, encrypt all password. Kita encrypt all password, perintahnya jadinya service password encryption. Oke, lalu pastikan konfigurasinya benar. Kita exit dulu, lalu kita soran. Oke, ini terenskripsi dan ini terenskripsi.
bannernya juga sudah muncul. Ini password konsol lain juga sudah terenkripsi. Terakhir simpan. Kita pakai perintah ini. Yang pendek copy, run, start. Oke, kita sudah menyelesaikannya. Kita lihat sini sudah komplit. Kita lihat cek result. Ini sudah tercentang semua. Baik, sampai di sini semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.